output pendidikan STPN yang berbeda. Jadi kalau keluhan tadi yang disampaikan oleh Ibu di berbagai provinsi bahwa kalau pelaksanaan kekurangan juru ukur, maka bisa kami sampaikan bahwa ada 1.300-an alumni D1 STPN yang kita sebut sebagai asisten sosial kadastral. Itu ada di lapangan, tetapi tidak mempunyai rumah yang pasti. Karena apa? Karena sebetulnya yang kami catat sebagai alumni asisten sosial kadastral itu tadinya diproyeksikan ini menjadi pegawai BPN, tetapi rekrutmen CPNS bagi mereka itu dari tahun ke tahun semakin rendah, dan yang saya dengar tahun ini hanya akan direkrut 60 orang. Sementara tenaga mereka, kalau rumahnya menjadi konsultan atau pihak ketiga, itu sampai sekarang atmosfernya tidak hidup. Jadi semua program pengukuran tentang itu adalah menjadi portofolionya BPN. Dan seperti disampaikan oleh Pak Joyo, asam jabat kepala BPN, selayaknya memang tugas-tugas pengukuran pemetaan itu tugas-tugas institusi tidak diberikan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, praktis selama ini memang tidak ada tumbuh pihak ketiga yang melakukan kegiatan seperti itu. Jadi mereka antri untuk menjadi aparat BPN, tapi terbatas dalam rekrutmen menjadi CPNS. Sehingga sekarang, kalau Agustus nanti kami melahirkan lagi alumni kami, itu berarti jumlahnya sudah mendekati 1.500. Pada tahun ini hanya 60 orang saja yang itu yang. Nah, tahun ini kami bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tarakan, dan Kabupaten Papua dan Provinsi Papua Barat. Mereka mengirim kurang lebih 30-40 belum pegawai juga, hanya sebagian sudah pegawai. Tapi atas nama pemerintah kabupaten dan provinsi itu, mereka menginginkan untuk cepat mengisi pasukan juru ukurnya, karena tidak sabar dengan juru ukur yang tidak terpenuhi di BPN. Gitu. Nah, tetapi kan ada 9 orang. Jadi sebetulnya mereka yang akan dikirim ke STPN itu justru lebih batas sebagai juru ukur untuk ke wilayah kawasan. Untuk perbatasan antar kampung, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, yang juga banyak dengan masalah. Tetapi kalau untuk pengukuran kadastral itu tetap portofolio dari BPN. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan seperti tadi saya sampaikan, kita cuma punya 2 program Diploma 1, program Diploma 4. Diploma 4-nya terdiri dari 2 jurusan yang disebut perencanaan dan pemetaan dan pengukuran. Nah, sebetulnya lebih layak bagi perguruan tinggi kedinasan kalau dia menggelar pendidikan di jenjang spesialis pertanahan. Karena kalau spesialis pertanahan itu yang betul-betul digodok adalah persis seperti yang dibutuhkan oleh hidup organisasi ini. Jadi contohnya misalnya tadi PPAT, kita kekurangan 6.000 PPAT, tapi tidak ada pendidikannya. Yang ada cuma kursus singkat yang kemudian ketika mereka lulus, itu sebetulnya pengetahuan tentang pertanahannya itu relatif minim. Tetapi kalau itu dididik dalam SKS yang cukup, itu akan berbeda. Lalu yang kedua, penelitian tanah sudah begitu, Pak. Ya. Jadi kebanyakan permasalahan di lapangan itu adalah pemerintah kabupaten atau kota itu tidak cukup punya tenaga penelitian. Lalu sering terjadi akibat atau ekses yang timbul sehubungan dengan kekeliruan tidak menaksir dan akhirnya sampai ke masalah hukum dan sebagainya. Nah, kalau saja itu bisa digelar pendidikan di STPN, itu kan kita bisa menghasilkan secara cepat yang mereka mendetak. Dan itu sudah hampir 2 tahun Pak, tidak ada kabar sama sekali usulan. Lalu yang ketiga juga mengenai pemetaan
Karena dengan begitu kita bisa melihat situs-situs mana sih dari satu wilayah yang potensi konfliknya tinggi, yang keharusan menjaga kawasan ekologinya menjadi urgen. Kemudian mana sih budidaya yang harus dipertahankan, sekaligus juga menyerap utama hujan dan sebagainya. Tapi itu juga tidak bisa dibuat STPN kan tidak terbentuk satu proses yang kita sendiri juga nggak tahu sebetulnya apa sih yang kita lakukan kemandirian. Ya, karena hampir setiap bulan kami kirim utusan juga, kami hanya bisa bertemu dengan pejabat, bukan pejabat, pegawai di lingkungan bawah saya, dengan alasan ini sudah sistem online, tidak bisa lagi bertatap muka. Tapi buktinya standar, tidak bisa ada surat dari kepala BPN sudah dikeluarkan, sama sudah dikeluarkan, tapi tetap tidak ada alasan. Jadi dalam konteks seperti itu, memang akhirnya STPN terbatas hanya penyelenggaraan jenjang pendidikan diploma saja. Itu yang menjadi kendala kita. Nah, sekarang saya nyambung pada yang Bapak tadi. Sebetulnya jujur Pak, saya adalah dosen Institut Pertanian Bogor yang ditugaskan di STPN. Sehingga bagaimana mengembangkan pendidikan tinggi kedinasan ini supaya dia betul-betul punya karakter sebagai kampus, tidak sebagai tempat khusus, gitu. Tidak sebagai tempat di mana semua perintah kepala BPN yaitu secara kacamata kuda kemudian dijalankan. Tapi ini kampus yang punya kebebasan berpikir. Oleh karena itu kami menamakan kampus STPN ini sebagai cermin dan pembaharu. Cermin dalam arti dia harus menghasilkan alumni yang bisa mengawaki semua kebutuhan birokrasi BPN. Tetapi sebagai pembaharu, dia juga harus visioner, dia juga harus bisa melihat masalah pertanahan itu dari berbagai perspektif yang barangkali tidak akan terlihat kalau itu dipandang oleh seorang pejabat. Oleh karena itu kami sudah memberikan 30 buku sebetulnya, 30 buku sejak 2008 yang dikeluarkan oleh STPN, dan itu menjadi hasanah buku agraria yang paling mutakhir dalam bahasa Indonesia yang ada di negeri. Karena selama 30 tahun di sini, semua literatur agraria tapis di Gabus, dan tidak ada satu orang pun yang berani menulis agraria dalam bahasa Indonesia. Lalu terjadilah semacam critical mass yang tidak terpenuhi di negeri. Dengan kata lain, kebanyakan kita adalah buta agraria. Nah, buku-buku itu yang kita harapkan menciptakan semacam critical mass bahwa ada krisis besar di hadapan kita yang berkaitan dengan masalah pangan dan agraria. Nah, oleh karena itu akar agraria itu sangat terbatas, di negeri ini sangat terbatas. Kalau saya berbicara dengan, mohon maaf, pejabat selevel menteri pun, terkadang-kadang saya juga terheran-heran mengapa kok pengetahuan tentang agraria begitu terbatas. Ya, salah satunya saya pernah mengatakan begini, coba kita lihat ini, ya, bukan masalah pewarisan tanah yang mengakibatkan timbulnya masalah tanah, itu hanya sumbangan kecil, tetapi lihat wajahnya yang lebih besar. 70% dari tanah Indonesia itu adalah kawasan hutan, dinyatakan sebagai kawasan hutan yang hanya 14% batas-batasnya nyata secara fisik. Selebihnya kita nggak tahu batas-batasnya mana. Tapi tiba-tiba muncul ini sudah melanggar kawasan hutan, muncul ini sudah melanggar aset negara, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dari yang 30% itu masih ada lagi, masih ada real estate, masih ada macam-macam. Jadi kalau kita overlay satu provinsi misalnya buat peta desanya, overlay dengan peta pendudukannya, overlay dengan peta konsesi-konsesi yang diberikan, itu penduduknya pulau laut semua. Habis dibagi. Hampir semua provinsi dari Aceh sampai Papua, kalau dibuat petanya dengan overlay semuanya, peta konsesi, HBU, kawasan hutan dan sebagainya, yang namanya rakyat Indonesia itu udah ada haknya atas tanah mereka. Ini yang memberikan.
pendaftaran tanah itu bisa jadi hanya menguatkan status quo dari struktur agraria yang timpang. Jadi Bapak harus hati-hati menyusun rancangan undang-undang hak atas tanah. Ya. Oleh karena itu, saya sangat sepakat berpendapat bahwa semua pihak termasuk SDPN itu harus memberikan pencerahan-pencerahan terhadap krisis besar agraria. Ini yang perlu kita sadari. Kita sering terpukau bahwa krisis agraria karena kita punya tradisi bagi-bagi tanah, akses tanah warisan. Itu marginal sekali, tidak ada sama sekali argumen ilmiahnya pada saat kecil sekali. Kemudian mengenai hal-hal lainnya mengenai pelaku, saya kira nanti Pak Kami yang bisa sampaikan. Tapi kami nanti akan sampaikan pemikiran supaya pelaku seperti apa. Tapi ini satu kehormatan besar bahwa kami mendapatkan dorongan agar SDPN jauh lebih berkembang. Karena memang selama ini ada semacam bukan obsesi pandangan, bahwa kalau di lingkungan birokrasi yang namanya kampus pendidikan atau HIPA itu semacam second-class citizen, kelas dua, orang yang memperpanjang usia dinas masuk ke sini, orang yang punya masalah jempongan ke sini, orang yang pengen jawab jempongan ke sini. Nah, tapi kami tahun 2012 bikin terobosan 2011. Kami merekrut orang yang betul-betul ingin jadi dosen, sehingga ada sekitar 5 orang yang memang direkrut khusus untuk menjadi dosen SDPN, dan sebagian besar mereka IPK 4. Ya, nah itu untuk men-trigger supaya kampus ini tidak lagi dipandang sebagai sektor kasta. Terima kasih banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Ya, Pak Ketua.